Halo, selamat datang di Kongko United TV. Ini adalah video prediksi Leeds United melawan Manchester United ya setelah satu minggu penuh dengan drama gara-gara European Super League ya, dengan juga reaksi-reaksi fans setelah itu, di mana banyak yang protes. Ada yang protes juga ya di UK, banyak juga yang yang pengen owner mereka out segala macam gara-gara keputusan European Super League sebelumnya. Tapi di luar drama, di luar semua political itu semua, kita tetap harus enjoy the game ya, karena itu yang paling penting buat fans, yaitu kita support, kita punya klub dan kita enjoy the game, itu yang paling penting. Sebelum gue ngomongin prediksi ini, gue mau ngomong dulu soal hasil Liga Inggris di minggu 32 ya. Gue nggak bikin video khusus untuk ini karena jadwalnya jelek banget ya, Sabtu, Minggu, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, bayangin aja itu ada terus gitu loh, main terus gitu minggu 32 ya. Jadi gue nggak bikin video terpisah untuk ini ya, kayak gue gabungin aja sama video prediksi. Ada beberapa hasil yang menarik ya. Everton seri 2-2 lawan Tottenham ya. West Ham drop point melawan Newcastle ya. Sayangnya walaupun West Ham drop point, Leicester nggak drop point. Dan gue sih jujur lebih ngarepin Leicester yang drop point ketimbang West Ham ya, karena Leicester secara tim, secara permainan, secara semuanya sih lebih solid menurut gue dari West Ham ya. Di luar itu Arsenal seri 1-1 lawan Fulham ya, lawan Fulham dia seri, dan kalau nggak salah dia baru kalah juga kemarin nih di minggu 33 nih. Ya, kalah lawan Everton 0-1 ya, kita bisa lihat lah namanya Arsenal ya. Manchester United menang 3-1 lawan Burnley. Leeds United seri 1-1 lawan Liverpool, dan kita bakal lawan Leeds. Nanti gue bakal kupas nih ya tentang Leeds ya, dan menurut gue sih mereka sudah berubah banget ya sekarang ini ketimbang pas kita lawan mereka yang kita bantai mereka berapa ya, gue lupa ya, 6. Kita bantai berapa ya, pokoknya kita lumayan gede lah menangnya lawan mereka ya di Old Trafford. Chelsea seri 0-0 lawan Brighton, itu juga cukup mengagetkan ya, dimana kita tahu Chelsea itu harusnya formnya cukup bagus ya. Udah lolos final FA Cup sama udah masuk semifinal Champions League gitu loh. Jadi kalau gue lihat sih kaget juga ngeliat dia seri 0-0 lawan Brighton sih, itu menurut gue hasil yang mengagetkan. Tottenham menang 2-1 ya, udah nggak ada lagi sih yang mengagetkan lagi yang lain, tapi ya gitu. Ya kalau gue bilang sih sayang aja kalau kita harus kalau Leicester nggak drop point gitu loh, West Ham yang drop point. Oke, kita ngomong langsung ke prediksi pertandingan. Sebelum itu gue mau lihat dulu deh sebentar kita lihat klasemen sementara ya. Nah, ini klasemen sementara Leicester beda berapa nih? Bedanya tetap sama ya, 77 ya. Berarti nggak beda terlalu jauh. Chelsea udah naik nomor 4 ya, karena West Ham drop point, tapi nilainya sama, 55, cuma beda goal difference. Ya, masih ketat lah kalau gue bilang, tapi tetap aja gue masih positif kalau kita bakal finish top 4, Champions League udah di tangan ya, cuma masalahnya kita bisa finish runner up nggak, itu doang sih kalau gue bilang sih ya. Tetap, mana kita lihat Arsenal yang nyasar sendiri di peringkat 9, 3-3 kali main, 4-6, wah Leeds United 3-2, 4-6, wah sayang juga nih, karena kita ya kemungkinan besar harusnya menang lawan Leeds ya, jadi ya sama lantar nilainya mereka. Oke, anyway, udah nggak penting lihat tim papan tengah. Kita lihat ngomongin prediksi dulu sekarang ya. Prediksi nggak bakal gampang ya di beberapa minggu ke depan ini ya, di masa-masa penghabisan di musim kita, karena kita bakal ketemu Roma di hari Jumat ya, ketemu Roma, ketemu Liverpool, ketemu Roma lagi, habis itu ketemu Leicester kalau nggak salah ya. Jadi nggak bakal gampang lah untuk kita ya di beberapa match ke depan. Makanya semoga aja lah kita bebas dari cedera ya, karena gimana pun juga cedera itu sangat rentan. Rashford gue nggak tahu apakah dia udah 100% fit atau enggak, karena faktanya adalah di beberapa game terakhir Rashford selalu disubstitusi. Ya kita tahu namanya Ole, nggak mungkin lah substitusi pemain bintang ya macam Rashford, Fernandes atau Pogba ya, kecuali ya di menit-menit akhir gitu loh ya. Jadi semoga aja lah di beberapa minggu ke depan, di masa-masa penghabisan musim nggak banyak cedera yang signifikan ya. Kalau gue bilang Leeds permainannya udah sangat berbeda ya, dalam arti dulu pas awal-awal musim mereka benar-benar tim yang nggak peduli defense, kalau gue bilang ya, tim yang nggak peduli defense ya, mereka sangat mentingin offense ya, tapi defense-nya banyak bolong, banyak space di belakang, sangat banyak space di belakang, makanya kita bisa mengeksploitasi di game pertama kita ya. Jadi defense mereka jauh lebih bagus sekarang kalau gue bilang, dan gue nggak tahu apakah itu artinya kita bisa menang bantai atau enggak ya. Cuma menurut gue sih
untuk ngegolin kalau di Leeds sekarang ini bakal jauh lebih susah gitu ya dari sebelumnya. Harusnya sekali lagi. Um, Jelas Leeds itu penuh dengan pemain muda, penuh dengan pemain energinya gede ya, energetik, lari sana lari sini, benar-benar fight for the ball ya. Jadi itu yang paling penting. Makanya kalau kalian lihat formasi gue ini, gue nggak taruh Cavani ya. Nanti gue bakal ngomongin lagi. Oke, dari segi formasi gue pilih 4-2-3-1 ya. Di kiper gue pilih Henderson karena ya kayaknya sih Henderson udah ya dia udah kiper liga kita lah, kiper liga Inggris kita ya sekarang ini. Di kiri gue taruh Teles, kenapa? Karena gue pengen show main terus lawan Roma, lawan Liverpool, lawan Roma, gue pengen dia main 3 kali berturut-turut minggu depan. Ya, jadi menurut gue sih penting banget Luke Shaw untuk main ya. Karena kita pengen dong, bener nggak, juara Europa Super League. Udah deket banget, bener udah deket banget ya. Kalau kita menang lawan Roma, ya berarti paling tinggal lawan, ya paling banter Arsenal bener nggak di final. Jadi bener-bener fokusnya penting sekali kalau kita nih harus lolos gitu loh. Jangan kita kutukan juara semifinal tuh udah harus kita hilangkan ya, karena kita Manchester United, kita tuh juara bukan juara semifinal ya. Jadi kalau gue bilang Teles harus main ya, lawan Leeds harusnya dia masih bisa ya, nggak harus Luke Shaw gitu loh ya, apalagi kalau Pogba Fernandes main bareng, menurut gue sih Luke Shaw diistirahatin nggak apa-apa gitu ya, tapi ya feeling gue tetap Ole bakal mainin Luke Shaw sih, cuman ya gue tetap alasan gue pilih Teles karena itu gue pengen Shaw main di lawan Roma, lawan Liverpool, lawan Roma lagi gitu, karena itu penting banget ya untuk kita lolos ke babak final European Super League, Europa League, sorry jadi salah ngomong tuh gue. Back jelas Maguire Lindelof itu udah pasti nggak kegantikan, walaupun Bailey udah balik, menurut gue sih Bailey mungkin lawan Roma masih boleh, tapi Maguire Lindelof setelah 1 minggu istirahat ya harusnya main lah. Wan-Bissaka main, gue pilih Pogba atau McTominay sebagai holding midfield ya. Menurut gue lebih solid aja kalau Pogba McTominay yang main. Ada kemungkinan juga ya McTominay Fred yang main itu dan Pogba di sayap kiri. Tergantung Rashford tuh gimana jujur aja sih ya. Tapi gue bilang Rashford harusnya main ya karena udah 1 minggu istirahat. Jadi untuk holding midfield gue pilih Pogba McTominay, kagak Fred ya karena menurut gue sih ya McTominay sama Pogba harusnya udah cukup lah untuk lawan Leeds sih, nggak perlu pakai Fred juga lah karena menurut gue juga Fred rasio melakukan kesalahannya tuh lebih gede ketimbang McTominay, jujur aja ya. Untuk opsi penyerang gue pilih Rashford, Fernandes, James sama Greenwood ya. Kenapa nggak Cavani? Seperti yang gue udah bilang, gue merasa Leeds ini tim yang energetik ya, tim yang punya ya benar-benar semangatnya tinggi gitu loh, lari sana lari sini. Dan gue takutnya Cavani yang udah mulai tua, yang pergerakannya udah mulai lambat tuh bisa kewalahan gitu dalam menghadapin ya defendernya si ini gitu, defender atau midfieldnya si siapa namanya si Leeds gitu. Jadi kalau gue milih Greenwood sebagai striker, dan juga kalian tahu gue benar-benar suka banget sama Greenwood akhir-akhir ini sebagai striker. Oke lah orang bilang pada dia pada maruk segala macam, tapi orang yang bilang pada dia maruk itu nggak ngerti posisi striker gitu. Striker harus ada maruk-maruknya gitu, nggak boleh. Ya kan nggak bisa striker tuh gunanya untuk passing kanan passing sini. Striker harus ada maruknya, itu penting banget. Ya penting sekali. Jadi kalau gue bilang Greenwood sebagai striker itu harus kita jadikan tema lah, tema Manchester United gitu loh. Ya terutama di musim depan ya Martial udah pasti finishingnya kalah kelas jauh lah. Walaupun Martial umur berapa, Greenwood finishingnya jauh lebih tajam, jauh lebih. Gue paling lihat Greenwood tembak tuh benar-benar kenceng gitu loh. Gue liat wah tembaknya kenceng banget gitu loh benar. Dan lumayan, biasanya sih lumayan ke arah ya kecuali kalau dia lagi katro ya. Cuman jarang katronya kalau gue lihat dia punya finishing jauh lebih bagus ya, dan mereka ya, kalian tahu sendiri lah gaya dia cukup mirip dengan Van Persie. Ya jadi kalau gue bilang Greenwood sebagai striker itu harus menjadi tema kita gitu ya, terutama juga di musim depan kalau kita nggak beli striker baru, dan semoga kita nggak beli striker baru. Kalau kita beli striker baru, Greenwood nasibnya gimana ya. Anyway, Greenwood sebagai striker, Rashford kiri, dan semoga Rashford udah fit ya. Kalau menurut gue sih 1 minggu cukup lumayan istirahat. Ya Rashford di kiri itu vital lah kalau gue bilang. Fernandes sebagai playmaker dan juga James ya. Untuk skor berapa, feeling gue kita nggak clean sheet, entah kenapa ya, karena ya gitu, mereka cukup gesit ya, mereka punya winger, Raphinha, Bamford main atau enggak, gue nggak tahu deh, terakhir cedera tahu gue, tapi mungkin udah bisa main kali ya, coba gue cek dulu. Nah, nih, Bamford, mana Bamford? Udah main belum nih Bamford? Oh, Bamford udah main, berarti udah nggak cedera ya.
Kok Raphinha nggak dimain. Jadi lumayan lah dia ada Ayling lumayan kencang, Alioski lumayan kencang, Bamford juga lumayan lah. Ya banyak lah dia mereka pemain kencang tuh yang gesit lumayan banyak gitu loh. Makanya mereka kalau counter juga kita harus ngeri-ngeri dikit gitu loh. Ya kok Raphinha nggak main ya kemarin ya? Apa cedera Raphinha? Ya anyway ya feeling gue kita nggak clean sheet ya. Kita pasti ada blundernya lah kalau menghadapi tim-tim yang bisa nyerang cepat ya, pasti ada blundernya. Cuman kita tahu kualitas Leeds itu nggak sebagus kita, jadi harusnya kita walaupun nggak clean sheet ya paling ya kebobolan 1 gol atau gimana lah ya. Dan prediksi skor gua harusnya kita bisa menang 2 gol ya. Kalau nggak kita menang 1-2, 1-3. Jujur gue lebih feeling ke 1-2 ya. Kita nggak nyetak 3 gol karena gimana pun juga Leeds defense udah jauh lebih bagus. Ya prediksi skor gua 1-2 kemenangan untuk Manchester United ya. Gimana tolong komen ya menurut kalian lawan Leeds gimana prediksinya segala macam. Kalau suka jangan lupa like, subscribe dan ciao.